Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Aji Febrian dan tiga teman saya Muhammad Bilal Akbar, Ahmadi dan Deskun Karim. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yaitu manajemen keuangan dan profi profi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Muhammad Aji Febrian dan tiga teman saya Rizkun Karim, Muhammad Bila Akbar, dan Rahmadi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu manajemen keuangan dan profitabilitas belajar kita. Pendahuluan belajar kita merupakan startup edtech yang menyediakan layanan kursus online untuk masyarakat umum di Indonesia. Fokus utamanya adalah memberikan pelatihan digital seperti desain grafis, bahasa Inggris, dan pemrograman dasar dengan biaya terjangkau. Perusahaan baru saja memperoleh dana awal, yaitu sebesar 100 juta rupiah, dan ditargetkan dapat bertahan selama 12 bulan. Tambahan investasi tujuan utama tim adalah menyusun rencana keuangan, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta analisa profitabilitas menggunakan pendekatan bootstrapping dan financial forecasting. Kemudian, sebelum melakukan perhitungan, kami menetapkan beberapa asumsi dasar sebagai acuan perencanaan keuangan. Itu kami mendapat modal awal sebesar 100 juta rupiah digunakan untuk operasional dan promosi awal. Kemudian saat ini tersedia 3 kelas aktif, yaitu desain, bahasa Inggris, dan coding. Kemudian harga per kelas ditetapkan yaitu Rp200.000 per peserta dengan target 100 peserta per bulan yang meningkat 10% setiap 3 bulannya. Kemudian biaya tetap bulanan sekitar 8 juta rupiah, itu mencakup gaji, domain, dan server serta lain-lain. Sedangkan biaya variabel per peserta itu sebesar Rp30.000 untuk kebutuhan materi, sertifikat, dan platform electronic learning lainnya. Kemudian dari asumsi ini kami kemudian membuat proyeksi keuangan untuk 12 bulan ke depan. Langsung saja dilanjutkan oleh teman saya. Slide strategi bisnis. Nah, di sini menjelaskan bahwasanya strategi bisnis yang digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha. Pertama, fokus utama kami adalah pada promosi digital dengan memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan Google, dan selainnya. Strategi ini dipilih karena promosi digital lebih efektif, menjangkau target pasar yang lebih luas, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Kemudian kedua, kami menerapkan sistem bootstrapping, artinya seluruh operasional dan pengembangan bisnis dibiayai dari pendapatan yang dihasilkan sendiri, tanpa bergantung pada investor tambahan. Dengan cara ini, bisnis dapat tumbuh secara mandiri dan tetap memiliki kendali penuh atas arah pengelolaan usaha. Kemudian ketiga, kami menerapkan sistem kami merancangkan untuk menambah kelas baru setiap 4 bulan jika profit menunjukkan peningkatan yang konsisten. Langkah ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan sekaligus menjaga kestabilan arus kas agar pertumbuhan bisnis tetap sehat dan berkelanjutan. Dengan ketiga strategi ini, kami berharap bisnis dapat berkembang secara organik, efisien, dan berorientasi pada hasil yang nyata. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, tabel forens keuangan. Pada tabel forens keuangan ini dapat dilihat proyeksi atau forensik keuangan selama setahun ke depan. Tabel di sebelah kiri menunjukkan rincian keuangan bulanan yang terdiri dari jumlah peserta, pendapatan,
biaya tetap, biaya variabel, total biaya, dan laba bersih. Pada bulan pertama hingga kedua, jumlah peserta masih stabil di angka 100 orang, dengan pendapatan sebesar 20 juta dan laba bersih 9 juta. Namun, mulai bulan ketiga hingga seterusnya, terlihat adanya tren peningkatan jumlah peserta yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan laba. Misalnya, di bulan ketiga dan keempat dengan 110 peserta, pendapatan naik menjadi 22 juta dan laba bersih menjadi 10,7 juta. Hingga bulan ke-12, jumlah peserta mencapai 150 orang dengan pendapatan 30 juta dan laba bersih sebesar 17,5 juta per bulan. Secara keseluruhan, total pendapatan selama 1 tahun diproyeksikan mencapai 300 juta dengan total biaya 139 juta, sehingga menghasilkan laba bersih tahunan sebesar 161 juta. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan atau program yang direncanakan memiliki prospek finansial yang lebih baik dan berpotensi memberikan keuntungan yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah peserta. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan kami yang lain. Baik. Mari kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu analisis break-even point BEP atau titik impas, yaitu saat total pendapatan sama dengan total biaya. Mengetahui minimal jumlah penjualan atau peserta yang harus dicapai agar bisnis tidak merugi. BEP dengan total biaya tetap dibagi harga per kelas dikurang biaya variabel per peserta, yaitu dengan total biaya tetap 8 juta rupiah dibagi 200.000 rupiah dikurang 30.000 rupiah sama dengan 47 peserta per bulan dibutuhkan agar bisnis tidak merugi. Kemudian kita masuk ke analisis return of investment atau ROI. ROI, return on investment, artinya tingkat pengembalian investasi, yaitu ukuran seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan modal yang telah dikeluarkan. Dengan rumus, ROI sama dengan laba bersih tahunan dibagi modal awal dikali 100%. Dengan laba bersih tahunan 161 juta dibagi modal awal yaitu 100 juta rupiah dikali 100% sama dengan 161%. Hasilnya ROI sebesar 161% per tahun, menunjukkan bisnis sangat menguntungkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baik. Untuk memastikan supaya runway aman 12 bulan, kami menerapkan strategi bootstrapping dan efisiensi biaya. Di mana yang pertama yaitu menggunakan tools gratis atau murah seperti Google Meet, Canva, Notion, dan lain-lain. Jadi kami tidak perlu langsung belanja software yang mahal. Selanjutnya untuk tenaga pengajar dan konten, kami memakai freelancer dan tutor paruh waktu, bukan full-time hire. Itu akan bikin biaya tetap relatif kecil. Selanjutnya yaitu menerapkan sistem afiliasi tutor, di mana ini berarti tutor hanya akan dibayar per peserta aktifnya. Lalu, sebagian laba bulanan akan diputar ulang ke promosi digital yang terbukti efektif. Jadi, untuk 30% laba bulanan akan direinvestasikan ulang untuk promosi digital. Selanjutnya yaitu kami akan membangun komunitas belajar online gratis sebagai magnet. Ini akan membantu menurunkan biaya akuisisi pelanggan di jangka menengah. Next. Baik, di sini kesimpulannya dengan strategi bootstrapping, perencanaan biaya yang efisien, dan proyeksi pertumbuhan realistis, belajar kita
diprediksi akan mampu bertahan selama 12 bulan dengan potensi ROI mencapai 161%. Model bisnis ini memiliki profitabilitas tinggi karena biaya variabel rendah dan permintaan pasar digital learning yang terus meningkat. Baik, segitu saja mungkin dari kami. Kami minta maaf apabila ada salah kata, jadi kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.